Penganiayaan terhadap sekelompok supporter bola ini terus didalami polisi Polres Lumajang, Jawa Timur. Tim penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka penganiayaan. Sekelompok supporter bola menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah kelompok pemuda yang diduga kelompok supporter bola lainnya. Pengeroyokan terjadi usai nonton bareng pertandingan bola antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC di salah satu warung kopi di Jalan Imam Sujai, Lumajang. Akibat penyerangan itu, 1 korban mengalami luka bacok di bagian perutnya karena sabetan senjata tajam. Tim penyidik Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur terus melakukan pemeriksaan maraton kepada 5 orang. Dari 5 orang saksi, 1 diantaranya dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Sementara itu, korban Alwi 17 tahun warga desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, kondisinya berangsur membaik setelah tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang melakukan operasi pada sejumlah luka di tubuh korban. Pelaku terkait dengan senjata tajam belum kita temukan. Ada himbauan mungkin biar tidak terjadi konflik di kemudian hari, terutama soal supporter bola ini? Ya, jadi kepada supporter bola untuk masing-masing saling meredam diri. Sementara itu, 1 orang tersangka bernama Irfan yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pratama menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka, Irfan dan Harpi, yang menjadi buronan polisi dalam kasus pengeroyokan ini. Peristiwa pengeroyokan terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, semoga para supporter dapat bersikap dewasa dengan tidak berlebihan, apalagi sampai melakukan tindak kriminal atas nama fanatisme. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Atabik, adakah konsep fanatisme sendiri dalam Islam dan bagaimanakah pandangan Islam tentang fanatisme itu sendiri, Ustadz? Ya Mbak, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita diciptakan berbilang suku, berbilang budaya, berbilang bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Atas dasar heterogenitas, keragaman manusia, maka berkemungkinan manusia memiliki yaitu sikap yang bersifat fanatisme, yang bahasa Arab kita sebut dengan asobiyah. Asobiyah itu artinya adalah keterikatan dengan golongan, dengan komunitas, tetapi kata Nabi secara berlebih-lebihan. Karena kita harus ada kebanggaan dengan bangsa kita harus ada cinta kepada tanah air, cinta kepada golongan kita. Namun yang dilarang adalah manakala itu berlebih-lebihan. Apa standar berlebih-lebihan? Ia melupakan keburukan, ia pula mengabaikan kebaikan. Yang penting ini adalah tim saya. Yang penting ini adalah klub saya, klub pujaan saya. Kalau bicara tentang berlebih-lebihan, maka konotasinya adalah fanatisme yang dilarang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah menyebutkan di surat Saba ayat 24 bagaimana Allah melarang sikap fanatisme yang berlebih-lebihan sampai tidak mampu berlaku adil. Kalau kemudian memang kita kalah dalam pertandingan bola tadi, ya sudah, kita mengakui kekalahan dan tetap kita jaga hubungan baik dengan tim kita, dengan klub kita, karena itu adalah merupakan satu fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Nabi diutus, justru masyarakat Arab memiliki yang kuat. Tapi fanatismenya adalah mereka siap untuk membela, untuk melakukan kebaikan demi bangsanya, demi kabilahnya, dan itu mereka melakukan itu sama sekali tidak ada kepentingan apapun, melainkan ingin sahabatnya, saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau itu yang dilakukan, maka semua kita insya Allah saling memelihara, saling menjaga. Dan yang dilarang adalah manakala berlebih-lebihan, yang kita kenal dengan fanatisme buta, at-taqlidul ahmad. Kalau fanatisme buta, maka kita abai dengan apapun. Yaitu dikatakan dalam pepatah Arab, kalau sudah tidak suka,
maka yang dilihat itu adalah keburukan. Tapi kalau amat sangat suka, maka yang dilihat itu hanya kebaikan-kebaikan. Kita proporsional, kita adil dalam menilai dan membaca. Demikian juga kalau itu memang komunitas kita, klub kita, ya klub kesayangan kita tunjukkan bahwa kita mensupport, kita memberikan apresiasi. Namun kalau terjadi yang kita tidak inginkan, tetap saja kita melakukan kebaikan-kebaikan, tidak bersikap fanatisme yang berlebih-lebihan karena akan menimbulkan perpecahan. Bahkan mungkin akan menimbulkan yang kita sebut dengan ketidakobjektifan dalam menilai sesuatu. Masya Allah, kita mencintai pasangan aja tidak boleh lebih mencintai daripada Allah ya Ustadz ya. Tetap Allah harus nomor satu gitu. Intinya apapun itu tidak boleh berlebih-lebihan, Masya Allah. Kita ke informasi selanjutnya.